Kenapa gue suka naik gunung ya? Sebelum puncak lah di gua tuh ada yang hipo katanya lagi dievakuasi. Gila, Siapa? Peri Muncak katanya. Terus Oh nanya iya, kan, nanya, wah gila di sana banyak harimau katanya. hewan itu takut sama api, Per. Pernah nggak nyasar di gunung? Pernah gue di Sumbing, pernah nyasar. Pos 7, nah gue nemu sesuatu di pos 7. Adalah ya, sosok hitam dan merah. Gue dikejar-kejarin, aduh gue merinding bos. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Obrolan Santai. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol santai bareng sahabat saya yaitu Tommy Tariana. Kita akan membahas tentang mendaki gunung. Nah, kenapa sih lu Tom? Lu tuh suka banget muncak itu mendaki gunung. Nah, tapi sebelum itu kita sapa dulu Tom, teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pei. Waalaikumsalam. Halo Tom, gimana nih kabarnya Tom? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga sehat selalu, sukses dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kenapa gue suka naik gunung ya? Ini kompleks banget ya secara globalnya, harus diceritain dari awalnya, tapi gue pangkas dulu ya. Gue awal suka naik gunung itu karena gak sengaja, biasalah. Gue pas 2013 tuh masuk organisasi PA lah ya di SMA itu. Pecinta alam. Iya. Berarti Secara itu gak sengaja. 2013 itu pas SMA ya Tom? Iya betul, pas SMA. Gue gak sengaja masuk PA. Nah pas itu organisasinya itu lagi diklat. Dia kan lagi di Lokasana tuh, lagi diklatnya. Lagi fisik, lari, terus kasih materi. Nah gue tiba-tiba, saya mau ikut masuk organisasi ini. Ya udah ikut saja ke sini katanya. Oke ikutlah. Terus gue ikut diklat di sana. Set dari diklat itu beberapa minggu kemudian langsung di inilah biasa di Pusdiklatsar ya di Gunung Tugu Sadarannya itu. Malah pertama itu gue naik gunung nggak dapet kayak orang-orang yang sekarang itu dapat cerah atau dapat apa. Malah gue kena badai. Dulu itu iya. Banyak banget yang pengen samudra awan, naik gunung samudra awan gitu ya. Iya betul. Malah gue ke Ciremai ya, pertama ke Ciremai itu malah kena ya yang goib-goib gitu. Terus gak sampai puncak, ada yang hipo, ada yang mau hipo ya, ada yang mau hipo. Oh berarti pendakian pertama itu justru ke Ciremai ya Tom? Ciremai. Itu Ciremai kan tinggi juga, 3.000-an kan? 3.000 lebih mdpl. Iya, 3.078. Itu langsung ke situ? Iya, langsung ke sana. Setelah Pusdiklatsar aku. Oh, tapi latihan dulu ya, Iya, latihan dulu. Di pencinta alam, baru mendaki Gunung Ciremai. Mendaki Gunung Ciremai. Itu pun. Nah, Tom, kalau dulu itu Gunung Ciremai itu rame nggak sih? Kalau dulu itu sepi banget, Per. Sepi ya? Iya, karena belum tren juga zaman dulu ya. Belum tren. Terus ya lanjut cerita gue, udah Ciremai. Nah orang-orang kan pada kapok ya kalau emang nggak dapet cerah terus gitu. Tapi kok gue pengen ya naik lagi gitu gue. Biasa kalau pas di Ciremai itu mendung Tom suasananya. Hujan badai. Awan. Gak dapet hujan badai. Malah kabut itu sampai 3 meteran lah visual mata kita ngeliat ke depan. Nah pas sebelum puncak lah di gua itu ada yang hipo katanya lagi dievakuasi. Terus kita juga udah badan udah pada mau ini ASM lah. ASM. Justru pengalaman pertama itu tidak terlalu berkesan ya Tom. Maksudnya tidak terlalu indah gitu ya Tom. Tidak banget itu. Nah terus kenapa Tom melakukan pendakian kedua, ketiga dan selanjutnya? Kalau misalkan pendakian pertama itu malah kabut, terus banyak banget masalah di perjalanan. Nah itu yang gue mau tahu jawabannya, Per. Gue juga bingung ya. Kok bego-begonya gue di gunung itu kena badai, kena hujan ya, basah semua itu, capek. Terus kenapa gue pengen lagi naik gunung coba? Nah dari sana gue bingung, mencari jawabannya lah istilahnya lah ya. Sebenarnya hampir sama Tom. Gua juga dulu pas awal-awal 2014 kalau nggak salah, beda setahun lah. Lu naik kemana sih? Gue juga gitu Tom. Lu 2014 naik kemana, Per? Nah itu dulu pas pendakian pertama itu ke Gunung Papandayan.
Dulu Oh, Pepandayan. Pepandayan. Ya, iya. Pepandayan. Dulu Pepandayan belum sepopuler sekarang juga. Walaupun Iya udah dulu. terkenal, tapi ya lumayan lah Pepandayan kalau misalkan dulu. Tapi nggak, biaya-biaya yang lainnya juga nggak semahal sekarang. Iya betul. Dulu itu Nah, setahu gue itu Pepandayan itu punya negara ya. Sekarang udah dijual ke swasta ya. swasta, swasta. Tahu gue, Eh, tapi gak tahu kelanjutan sekarang. Soalnya gue jarang ke Pepandayan sih. Cuma penasaran ke sana, udah, terus gitu-gitu eh, aja. Kebetulan gue udah berapa kali ke Pepandayan. Beda banget suasananya. Oh iya. Yang Jadi lu tahu, sekarang sama lu, yang kemarin. Nah, iya, ini pendakian pertama kan ke Pepandayan, Tom. iya, Sama pengalamannya itu tenda basah, hujan deras, terus juga nggak dapet sunset, sunrise. Biasanya kan orang-orang pengen muncak tuh pengen dapet sunset dan sunrise, iya, 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 samudra awan. Nah, betul. itu banyak banget pengalamannya, Tom. Tenda bocor sampai hujan, banjir Iya, tendanya. Nah, justru hal itu yang membuat kangen, Tom. Jadi tiba-tiba pas waktu turun gunung, kok pengen lagi muncak gitu. Jadi akhirnya muncak lagi. ya itulah kenangan mungkin ya, kenangan. Bener. Dan Jadi terus kita itu sering juga ya Tom muncak bareng Tom. bareng ya, banyak ya. Pertama Mana kali kita muncak bareng kemana Tom? Cikuray kayaknya ya. Oh iya ke Cikuray, dan itu juga dadakan ya. Iya, dadakan banget itu. Gila. Kita itu apa niatnya ya, targetnya itu mau ke Bongkok ya, Ciamis. Bener gak? Camping ceria bertiga, Di Gunung tapi Bongkok kan? gua sama lu Tom. Di Gunung Bongkok kan kalau gak salah targetnya itu. Camping Nah, ceria. iya terus ada anak sekolah ya yang orang tuanya nyariin gak izin ke Adik tingkat kita ya. tingkat naik tingkat naik Gunung Cikuray kan dia tuh Mm-mm. izin ke orang tuanya. Terus kita di sekolah kan Fer, di sekolah set, Di masjid saat itu. ya, udah packing ya, udah persiapan semua. Tiba-tiba ada orang tua murid itu katanya minta susulin Eh, minta Iya ingat susulin banget tuh. minta susulin orang itu ke Cikuray, katanya suruh pulang nggak boleh naik kan. Jadi kita kan harus ngejemput mereka, sedangkan kita nggak ada persiapan sama sekali tuh buat naik Cikuray. Naik Cikuray ya dadakan banget ya. Nah terus oke lah, jam berapa ya, malam ya, jam 9 ya. Malam jam 9-an Ya. Nah terus kita gas ya, langsung gas semuanya di langsung. banting setir rencana, Hmm, langsung gas ke sana, 2 motor ya. dua. Dan kalau nggak salah Tom, kita nggak bawa tenda nggak sih? Enggak ya, Itu cuma soalnya tektok doang ya. tok ke Cikuray itu tektok 3 jam ya. Eh, eh, itu kita bawa bawa carrier ya? Bawa deh ya. Bawa, bawa Oh, ada punya si Adius untungnya. kan tenda itu dipakai sama ini si Ari. Oh iya. Tenda kita awalnya bawa tenda nggak sih? Bawa kalau nggak salah. Bawa Tapi pas ke atasnya enggak. ya, Soalnya iya dibawa sama si Ari buat si si Ari ya, ngejemput si anak-anak anak itu itu. yang dijemput sama orang tuanya. Buat Benar-benar. apa ya, safety kalau ada apa-apa nanti, persediaan tenda lanjutan si Ari. Hmm. Nah kita pas pagi ya kalau nggak salah, pagi Mm-mm. subuh kalau nggak salah ya, si Ari itu katanya mau langsung gas aja ya jemput si orang itu. Terus Mm-mm. gue bingung kan, kita berdua Fer bingung mau kemana, mau gimana ya. Terus ada rencana, Fer ke atas aja yuk kita tektok ya. Terus Padahal tanpa persiapan ya Tom. ya betul. Eh, Tapi dulu tuh anak-anak yang kita jemput itu udah muncak belum sih Tom? Belum, dia lagi camp, Oh, lagi mau oke. ini pemancar base Oh camp. iya. Oh kita nyusul ke sana terus kita Iya, ketemu ya. iya Terus ketemu Ari di warung ya. di warung di pos pemancar. Iya, pas pemancar. Habis Nah itu si kita Ari pulang, ya, hari pulang kita subuh subuh kita lanjut persiapan kan. perjalanan. Iya, persiapan dulu di warung. Persiapan. Persiapan nunggu pagi kita langsung gas. Kita berangkat sekitar ya subuh ya Tom berarti ya. Iya subuh. Dan cuma berdua, senternya nggak ada kalau nggak salah dulu. Nggak bawa tenda, Gila ya. persediaan air minum kurang. Ya itu pas kita bodoh-bodohnya lah ya.
Dan untungnya itu kita cepat ya hitungannya, kalau misalkan dulu itu 3 jam atau kurang dari 3 jam udah nyampe puncak. Iya. Cepet lah, masih muda kok. Terus turunnya juga udah cuma berapa jam, 2 jam? Enggak sampai 2 jam, sejam Nggak setengah sampai gitu. ya kalau misalkan. Kita lari kan, kita lari ya. Dan Tom, tahu nggak sih Tom, Iya. setelah muncak ke Gunung Ciremai, terus teman-teman gue pada bilang, Tom, gila, Siapa? Peri muncak katanya. Terus Oh nanya iya. kan, nanya, Cikuray muncak berarti. kemana? Muncak ke Cikuray sama si Tommy. Wah gila, di sana banyak harimau katanya. Ada yang bilang gitu, Tom. Emang banyak harimau di sana. Nah, kan kita nggak tahu sebelumnya. Gue Iya. jujur nggak tahu, Tom. Wah Iya gila, betul. untung nggak ada harimau. Ya kalaupun ada harimau, itu pasti lagi musim kawin. Terus ceritanya yang apes lah. Ya Iya, tapi iya. kita masih bisa preventif kok, Per, kalau masalah itu. Hmm. Kalau kita safety prosedur ya, kita punya fire starter. Hewan itu takut sama api, Per. Kalau kita Berarti ini juga pembelajaran di pencinta alam ya, yang tadi iya dibilang ya. bilang iya. Iya, Tom. Makanya heran kan kalau misalkan anak-anak zaman sekarang tiba-tiba naik gunung aja. Untungnya sekarang kayak menjauh kayaknya ya, Tom. Hewan-hewan kayak gitu dari jalur pendakian. Ya bisa jadi sih, tapi tidak menutup kemungkinan ada Ada suatu bisa momen ke situ, pasti ke pasti jalur. jalur. Kalau mereka merasa terganggu sih, hal yang ditakuti sama pendaki ya, gue baca-baca di ini sama ilmu-ilmu yang senior ini. Yang pertama yang ditakuti di gunung itu bukan masalah gaib-gaib, tapi yang pertama itu hewan, malah bukan Justru gaib. hewan buas ya. Iya, hewan buas. Nah, yang kedua baru gaib lah ya, seperti itu. Yang ketiga faktor faktor eksternal yang lain lah. Soalnya gue juga pernah, Tom, pas di Gunung Papandayan, makanan diambil babi. Kan jadi Pernah gue juga. logistiknya nggak ada habis Ya, dimakan. Persediaan kita, untung ada teman saat itu, ada grup sebelah, dan ya. grup sebelah ngasih. Si Indra ikut untungnya bareng, tapi beda rombongan. Paham si Indra. Nah, grupnya si Indra ngasih. Iya sih, emang sebenarnya masih banyak lah hewan. Orang gunung juga kan hutan, kebanyakan Ya, hutan ya. masih banyak lah, luas lagi. Makanya sebenarnya pengetahuan tentang berlindung dari hewan buas itu perlu ya. Perlu Jangan banget. sekedar naik gunung gitu. Iya. Dari hal sepele aja, cara membersihkan matras misal. Ini contoh kecil. Kalau basah. Itu sepelenya, cara membersihkan matras itu pakai sendok aja, Per. Gimana itu sendoknya? Rok gitu ke yang basahnya, itu langsung kering si matrasnya itu. Itu hal sepele itu. Oh, berarti air yang ada yang nyerap di matras itu diambil. Soalnya kalau misalkan kita apa namanya pakai tangan tuh nggak bisa ya, nggak bakal keluar ya. Bisa, itu harus pakai sendok. Sendok yang itu. Iya, Itu contoh sebenarnya banyak banget yang hal-hal sepele sih. juga yang nggak diketahui gitu. Banyak sih di pendakian. Ilmu-ilmu pendakian, survive, navigasi daratnya, back azimut itu kalau kita gak ada kompas. Kalau kita gak apa ya, bingung baca arah. Itu gue juga masih belajar sih masalah-masalah itu. Sangat penting banget di kehidupan kita lah. Nah, Tom, sekarang gue mau tanya, Tom. Pengalaman paling pokoknya gunung apa yang paling terbagus ketika lu daki, Tom? Terbagus dari segi apanya nih? Dari Dari awannya. apanya? Semuanya, semua seginya. Kalau gue ada Nanti, dari samudera awannya, gue selamat sih. Selamat. oh, Gunung Selamat ya. Itu Gak dapat awan berarti ya. ada tandingannya. Pengalaman gue ya. Tapi kalau masalah trekking, selamat nomor 2 sih. Nomor pertama itu Cermai, jalur Linggar Jati. Itu sampai mental gue habis lah. Soalnya Merengek-rengek. ada juga teman-teman pendaki tuh yang pengen menikmati treknya ya. Terus Ya, ada pendaki yang cuma pengen muncak doang gitu. Sampai puncak ya, udah ya, gitu. Padahal kan setiap proses harus dinikmati ya, Tom. prosesnya itu harus dinikmati pelan-pelan. Nah, salah satu
perubahan mindset gue juga di Ciremai sebenarnya, Per. Pendakian pertama. Bukan, jadi mindset gue pengen dapat samudra awan atau bonusnya samudra awan ya di puncak itu. Pengen puncak itu iya. Samudra awan. Itu pas bego-begonya gue pas bayi lah, masih bayi dari perhutanan seperti itu. Nah, pas gue naik Ciremai via Linggarjati itu mindset gue rubah. Gue sekarang menikmati treknya aja. Iya benar. Iya Tom. Ingat ya sih Tom? Kita pernah muncak dua ya kalau nggak salah 2 kali ke Gunung Prau. Muncak pertama sama muncak yang kedua. Coba beda banget kita cara muncaknya Tom. Iya betul. Nah yang pertama itu kita buru-buru banget Tom. Itu pas masih SMA ya? Pas masih SMA. Pas masih SMA 2015an kalau nggak salah ya? Iya 2015 bulan September kalau nggak salah. Kita tuh pengen cepet-cepet banget. Muncaknya juga kan kita nggak bawa tenda, nggak bawa perlengkapan, nggak bawa segala macem. Yeah. Kita pengen cepet-cepet muncak biar dapet sunset, sunrise. Karena dulu itu katanya Prau itu adalah salah satu gunung terindah di Indonesia. Malah di Asia Tenggara, Per. Malah di Asia Tenggara kan. Pas giliran kita ke sana, kabut semuanya kan. Sirna semuanya. Jadi apa yang kita kejar, apalagi dari Ciamis ke Wonosobo butuh waktu berapa jam. Muncak cepet-cepet, dapet awan. Balik lagi nggak dapet apa-apa kan akhirnya. Iya. Nah, beda sama muncak yang kedua, Tom. Benar nggak sih? Betul. Kita tuh nggak terlalu ngejar juga sebenarnya kalau misalkan dulu. Itu kan pas udah kuliah ya, beda kan? Udah kuliah ya. Nah, jadi kuliah di Semarang ya. Iya. Di Undip. Nah dari Undip kan ke Wonosobo lah agak dekat, nggak kayak dari Ciamis. Iya. Kita pas puncak saat itu kita pelan-pelan gitu, nggak terlalu ngejar sunset, sunrise. Dan ternyata kalau misalkan kita nggak terlalu expect, ya kita dapet yang bagus gitu. Iya, nggak terlalu. Dan kita juga nggak ya anggap bonus karena emang niatnya terlalu ambisius lah. Beda kan Tom rasanya kalau misalkan beda banget. Pengen banget ngejar puncak atau pengen foto-foto, pengen dapat samudra awan dengan pengen muncak itu beda rasanya. Yang jelas pas dulu tuh pas waktu ke Wonosobo tuh ke Prau pelan-pelan muncaknya, nggak cepet-cepetan kan. Pas SMA pas dulu Cikuray langsung cepet banget ke atas. Iya. Terus ngejar waktu, nggak terlalu menikmati ya buru-buru lah pokoknya. Iya. Buru-buru pokoknya. Nah Tom, dari sekian banyak mendaki gunung, ada nggak sih gunung yang nggak mau lagi kamu daki gitu, gara-gara anjir kok kayak gini gitu, malas lagi ya, capek mendaki gunung ini gitu Tom? Ada nggak gunung yang nggak ada sih, kalau gue nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Gue kalau gue nih nggak, kalau emang ada waktunya gue malah pengen yang udah pernah aja, gue pengen lagi malah Linggarjati gue kes banget gitu, sampai mental gue ya sampai nangis lah kalau bahasa alainya ya, lebaynya tuh sampai nangis. Gue jalan habis maghrib ya sampai puncak itu jam 4 subuh, itu jalan terus hujan badai Linggarjati. Pernah nggak Tom ada kepikiran buat puncak lagi? Karena gini Tom, dulu pas waktu mendaki Gunung Papandayan dulu gitu, itu tuh dari base camp atau dari bawah sampai puncak itu membutuhkan waktu yang agak lama gitu Tom. Tapi setelah sekarang ada renovasi, ada perbaikan jalan, itu nggak nyampe 2 jam, cuma sejaman doang. Kalau masalah perubahan itu pasti ya di base camp atau apa, terus jalurnya juga sih, jalurnya pasti ada yang baru, ada yang lama ya, tergantung kepekaannya kita sih. Kalau pribadi gue sih mikir benar, oh ini kok jalurnya beda, pasti ada gitu, pasti ada gitu. Kok ini kesini sih, dulu gak ada ini, seperti itu. Dan ke Dieng juga ke Prau udah berapa kali? Banyak. Tapi sih kalau misalkan ke Dieng kan cuma itu aja kan jalannya. Iya. Tapi kita lewat Petak Banteng kan. Lewat Dieng belum pernah. Dieng kan lebih jauh. Jalannya Per. Nah, tapi kenapa ya Tom kalau misalkan ke
Prau ke Gunung Prau, kalau misalkan kita ke sana lagi pasti lewat Petak Banteng mulu, nggak lewat jalur yang lain gitu. Enak Nah, jalurnya ya. terus kita mendaki Gunung Andong ya Tom. Andong, Ungaran. Ini kemarin terakhir Tom, ada juga jalur yang beda, yang kan harusnya lewat dari Mawar. jalur Mawar tuh ke Peromasan dulu. Iya, Peromasan. Ada jalur baru, makanya heran Oke. loh, kok nggak ada kebun teh gitu. Oh iya. Malah langsung nyampe pos 4 gitu. Belok kiri ya pasti itu. Nah, iya belok kiri. Ya, Padahal kalau sebelumnya ke Peromasan. ke Jadi kanan itu ke kebun teh itu ke kanan kalau dari sana. Nah, jalur kiri itu harusnya ke situ ya. langsung di pertigaan, nanti munculnya di Saung kalau nggak salah ada Saung. Tinggal belok ke sana. Masih paham gue jalurnya itu. Ungaran. Oh iya. Nah, di awal itu kan gua sama teman-teman gua ya Tom. Ya. Yang pertama mau ke Peromasan. Ya. Lewat jalur Peromasan. Nah, kita camping di Peromasan. Yang kedua, kita mau muncak Tom. Dan rencananya mau camping dulu di Peromasan. Gara-gara jalurnya ambil yang kiri, nah nggak ketemu, nggak ada kebun teh, nggak ada Peromasan. Langsung puncak. Dan sampai akhirnya kita camping di Puncak Bayangan. Oh, iya. Soalnya ke bawah jauh, Iya, udah nanggung juga, ke pos Bayangan nanggung, ya udah akhirnya di Trabas naik ke situ. Nah itu jalurnya udah lama sih, Per. Oh udah lama ya? Masih gue kuliah di sana juga masih jalurnya itu udah baru. Oh, nah Tom, nih kalau misalkan tadi kan belajar juga ya tentang ya bertahan hidup di alam, di pencinta alam. Nah, pernah nggak sih Tom, lu tuh dapet jalur yang aneh atau pernah nggak nyasar di gunung? Pernah gue di Sumbing, pernah nyasar. Terus di Cermai diputer-puter sih itu mah, bukan di nyasar, diputer-puter. Nah, ya yang gituan lah. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Kalau di Sumbing gue kan ini kesalahan gue juga sih, blunder. Gue pengen buru-buru cepat-cepat ke base camp ya. Kalau di Sumbing cerita gue. Di pos 3 ya, pos 3. Nah jalurnya kan seharusnya kalau ini pas turun sih, harusnya kan ke kanan ya. Gue ke kiri. Tapi ini kondisinya itu kan kabut. Nah, gue kan kabut ya. Jadi gak tahu jalur di depannya kemana. Ini kan bingung nanti itu gue di sana tuh. Gue ambil yang kiri, Per. Akhirnya turun, set. Loh, sadar-sadar itu untung paling 5 menit sampai 10 menit jalan lah turun. Tapi udah jauh itu, Per. Gue sadar. Oh, ini feeling gue ya, feeling. Oh, ini salah jalur. Gue harus balik lagi ke atas. Jadi balik lagi terus ke jalur yang itu jalurnya buntu apa gimana? Kayak gimana ya? Elevasinya lebih tinggi jurang kayaknya. Oh iya. Jadi ya jalurnya kayak enggak seperti di awal ya Tom. Ya. Itu blunder gua. Kenapa? Karena kondisinya kabut kan tebel. Tapi sebenarnya kalau dilanjut itu emang ada jalur ke situ. Kurang tahu gue juga sih, Per. Soalnya kan aneh juga Tom kalau misalkan pengelola kawasan itu membuat jalur yang nggak mungkin ya nyasarin kan, nggak mungkin juga kan pengelola kawasan bikin jalur yang bikin ini pasti ketemu kayak tadi di Ungaran ada pertigaan yang belok kanan, ada pertigaan yang belok kiri. Kayak di Pepandayan juga dulu pernah ada yang jalan tebing, ada yang jalan kemana gitu ya. Kalau menurutku sih itu pasti ketemu sih. Itu soalnya kayaknya ya jalur lama sih. Jalur lama Sumbing. Berarti kan gue gak tahu jalurnya. Berarti Tom, kalau misalkan ada cerita-cerita orang yang nyasar di gunung, itu bisa aja faktor luar ya Tom. Karena nggak mungkin juga kan orang kalau misalkan jalan, kan pasti ada jalurnya. Faktor luar, faktor internal bisa kan? Emang kalau misalkan faktor internal, apa Tom? Dia itu kecapean ya, bingung. Jalan itu kayak dia jalan gak mikirin ini bener apa enggaknya, dia jalan aja terus. Paham gak? Tapi kan kalau misalkan jalan tetap di jalur yang dibuat, ya, bisa aja Tom. Kalaupun ada percabangan-percabangan, katanya kan jalur itu pasti ada pertemuan atau pasti bakal nyampe.
Entah itu ke base camp mana aja. Kayak dulu di Gak semua gitu, Per. Ada juga mungkin jalur yang buntu gitu kali ya. Seperti itu, ada juga yang gitu. Udah lama gak kepake kan, ketutup. Akhirnya timbul. Iya, benar-benar gitu. Iya, ada. Tapi iya, ada yang jalur yang lama terus tiba-tiba ada pohon tumbang terus udah ditutup ya, makanya sering ada pelang X gitu ya, cakra boleh ke situ. Iya, benar. Karena kalau nggak salah tuh di Merbabu ya, banyak kejadian atau ada orang yang kejadian naiknya dari Selo, turunnya di base camp mana? Wates ya. Nah kan jauh banget. Jauh. Karena dia cuma ngikutin jalur doang. Lupa dia kalau motornya ada di base camp Selo. Nah itu salah satu faktor. Tapi faktor gue itu kondisinya kabut. Sedangkan kabut itu 3-4 meter, 3-5 meter ke depan, pandangan ketutup kabut itu diem, Per. Jangan jalan. Iya. Itu resiko. Iya, dulu pernah pendakian pertama yang di Pepandayan juga itu kan di hutan mati, kabut banget tuh, Tom. Kabut, iya. Apalagi nggak ada, kalau di hutan mati itu nggak ada jalurnya, jadi kita nggak bisa lihat, soalnya kan hamparan semua. Hamparan. Jadi kita nggak tahu depan jurang atau gimana. Makanya dulu tuh pas waktu ada kabut, diam dulu, agak berhenti, baru kita jalan lagi. Soalnya benar-benar nggak ada jalur sama sekali, ketutup gitu. Kalau misalkan, iya kan bebatuan putih semua tuh, beda sama yang ada jalurnya hijau kan, ada tanah kelihatan gitu, jalan ya. Iya. Setahu gue ya, itu jarak pandang kabut 3-4 sampai 5 meter itu kita diem. Kalau jarak pandangnya jauh, kita jalan aja terus. Berarti itu kan faktor alam ya, Tom. Di pecinta alam juga yang nggak bisa diprediksi ya. Jadi jadi kabut itu nggak bisa kita hindarin atau kita akalin ya, Tom. Berarti itu kalau misalnya kabut tebal, kita harus diem. Gak bisa aja. Ada cara apa gitu, ada trik-trik apa gitu di pencinta alam. Kabut kan ini apa datangnya pasti anginnya itu kenceng ya. Itu semenit 5 menit itu pasti bakal ada perubahan angin loh. Kabut pasti bakal nggak selamanya gitu. Paham gak sih? Jadi anginnya ngebawa kabut gitu. Iya, betul, seperti itu. Ini jarang sih kalau pengetahuan gua, kabut yang diem lama itu jarang. Karena udah ke bawah ya, Tom. Tapi Tom, ada temen gua, Tom, yang nyasar tapi nggak gara-gara kabut juga. Ya itu banyak faktor tadi. Enggak. Ini faktor luar, Tom. Dia tuh jalan ya, seret, jalan. Nah, tiba-tiba pas udah jalan berapa kilometer, dia di tempat itu lagi, Tom. Ya. Nah, itu sama persis kayak gue, Per, di Ciremai itu diputer-puter. Oh, gitu. Itu yang kamu rasain, Tom. Kalau misalkan kamu bermain logika nih. Ya. Itu lu muter apa emang lurus jalan? Lurus, tapi tiba-tiba tempatnya di situ lagi, Tom. Iya. Nih, gue di Ciremai ya, di base camp ke, ini pendakian yang berbeda sih. Ciremai di camp ke pos 1 Cigowong ya. Kita itu jalur pendakian malam ya. Kita nandai pakai rapia loh di batang-batang pohon. Oke, checkpoint, jalan kita. Loh, kok kesini lagi? Gue sampai 4 jam itu sampai pos Cigowong. Harusnya kan jam setengah atau 2 jam lah ya. Kita pada bingung. Akhirnya kita ganti leader. Gue ganti leader, bismillah, alhamdulillah ke pos 1 Cigowong dapet. Nah, karena Tom sebenarnya kan mendaki gunung juga nggak harus fisik doang yang disiapin ya, mental juga harus disiapin. Mental bener. Semuanya harus disiapin. Nah, tapi itu perasaanmu emang udah benar-benar lurus, Tom? Lurus. Tiba-tiba di posisi itu lagi? Iya. Usahakan kalau gitu ya berpikir positif lah. Meskipun pasti negatifnya ada. Negatifnya pasti kenceng ada. Iya. Karena gue juga pernah, Tom, denger cerita kayak gini. Kemarin kan teman gue ada juga di podcast yang cerita seram. Nah, dia itu mendaki Gunung Lawu, Tom. Ya, Lawu. Lalu Lawu ya udah dikenal mistis lah ya. Ya. Nah, dia jalan
dia udah ngerasa lurus banget Tom. Hmm. Nah terus tiba-tiba udah jalan lurus terus lama, itu di tempat itu lagi Tom. Iya, gue Nah paham perasaannya. terus akhirnya dia diem dulu, tenangin dulu. Nah terus akhirnya katanya ada yang apa gitu, ya mikir positif aja dulu. Ya. Nah terus akhirnya pas dia diam terus mikir positif, ada burung yang apa Oh yang iya, jalak ya. ya kalau misalkan di Pokoknya laut itu. burungnya itu si tenggorokannya itu atau dadanya itu warna oranye pokoknya. Gue juga di lau gitu, Per. Dia Uh, nunjukin jalan yang benar. uh, uh, uh. Bener kan? Dia si burung itu Jadi nunjukin jalan. penunjuk arah gitu ya. Oh, Berarti tidak selamanya, meskipun kita ngikutin jalan yang lurus aja, ngikutin jalan yang emang ada di jalur peta juga, ya kalau misalkan emang ada faktor lain juga bisa aja kita nyasar ya Tom. bisa, itu bisa. Berarti kita emang banyak banget yang harus dipersiapin. Iya, Dan di gunung. sebenarnya kalau misalkan itu di tracking pakai Google Maps, itu gimana ya? Soalnya emang aneh juga itu, di luar nalar juga Tom. Coba pikirin Tom. Kita jalan lurus. Tiba-tiba setelah Balik jalan lagi. lurus kita ada di posisi itu lagi Tom. Iya. Coba Kalau bayangin. kalau kalau menurut gue ya itu kontradiktif. Jadi alam bawah sadar gitu loh. Alam bawah sadar kita itu yang main. Mm-mm. Ngerasa lurus gitu. Rasa lurus. Padahal Rasa belok. padahal belok ya, padahal muter jalannya itu loh, dia jalannya. Iya, iya, iya. Jadi setengah sadar gitu loh. Gimana ya cara jelasinnya ya? Iya, soalnya kan emang gunung kan luas banget. Kita Iya, ngerasa sama. belok dikit lurus aja. Naik kereta juga kan kelihatan kalau misalkan ini belok banget, pas kita naik berasa lurus doang. Iya, bahasa sama lah lu ininya. Oh ini Iya, iya, iya. Nah, makanya kayak tuh gitu. Om, kalau misalkan bawa Google Maps gitu di tracking, nah ke tempat itu lagi misalkan kejadian yang tadi itu emang benar-benar lurus atau muter ya, makanya bingung. Kalau Google Maps menurut gua gak bisa sih. Ada itu tracking cara pengukuran elevasi sama tracking buat kita jalan. Kayak Oh, bentuknya maksudnya bawa kayak GPS gitu Tom. GPS kayak gitu Bawa GPS. GPS di tracking. Nah, eh, tiba-tiba pas apa namanya jalan ke tempat itu lagi, pas lihat di tracking ternyata emang benar-benar lurus. Biasanya kalau gitu kejadian muter lagi ke tempat itu itunya tuh error tuh magnet Oh ininya. iya iya, soalnya iya benar juga. Soalnya kalau misalkan ada emang ada faktor luar juga, Iya, pasti itunya juga error. error ya biasanya, tapi Hmm, banyak kondisi sih, banyak mm. kemungkinan Tapi yang kalau terjadi. misalkan emang yang cuma ngerasa juga, yang kayak tadi yang lu bilang itu Tom, yang lu Ya, ngerasa lurus tapi ternyata belok, ya sebenarnya itu cuma bawah sadar kita aja yang main ya iya, berarti. betul. Betul. Sepengalaman gue dan gue mikir ya, ini alam bawah sadar gue apa gimana gitu kan. Iya iya. Kayaknya iya deh. Oke. Nah Tom, ngomongin soal itu Tom, pernah nggak sepanjang lu naik gunung gitu, ada kejadian paling horor di gunung mana Tom? Paling horor ya. Paling horor itu di Jerman sama Cikuray sih. Ciremai sama Cikuray. Cikuray. Nah, itu dapat pengalaman apa tuh Tom? Ya gue introspeksi diri ya, kontemplasi. Itu kesalahan gue sendiri sih di Cikuray. Gue mau foto-foto di pos 3 kalau nggak salah. Ada batu gede atau di sana, hutan rimbun. Oh iya Pohon-pohon. iya. Foto di sana gue. Kan itu posisi lagi tektok ya sama si Jenal. Mm-mm. Kata si Jenal itu di fotonya itu banyak yang hijau orb katanya. Menurut gue tuh pas gue lihat mana kataku nggak ada lah. Udah itu lanjut aja. Set pos 7, nah gue nemu sesuatu di pos 7 adalah ya sosok hitam dan merah yang Mm. ngeliatin kita. Berarti emang benar-benar ngelihat ya Tom? Ya, aku panik kan di sana tuh. Berusaha gak panik. Itu gue udah kayaknya udah jadilah, udah matang ya. Tahun berapa gitu. Pas kuliah. Pas sebelum kuliah lah. Udah jadi banget itu gue. Makanya mental dari
apa itu gue tenang banget. Tapi adalah sedikit panik ya. Nah terus gue ini apa, kasih Jeno, ayo gas lagi, set, sampai puncak kan, makan set. Nah turun dari puncak, ini masalahnya gue dikejar-kejar. Oh itu emang kelihatan banget Tom berarti. Maksud dikejar, aduh gue merinding bos. Ya. Ya pokoknya itu, pokoknya berarti pengalaman paling horor emang di situ karena melihat sosok itu ya Tom. Iya benar. Nah terus Tom, gue pernah loh Tom, pas waktu mendaki gunung itu dikasih permen, dikasih gula merah, terus apa gitu, syarat-syarat gitu Tom. Kalau nggak salah dulu tuh di Gunung Bismo deh Tom. Gue dikasih itu tuh. Sama di Gunung Kembang juga pernah dikasih. Gue gak pernah sih. Nah itu sebenarnya tuh buat apa sih Tom kalau misalkan kita, itu ada nggak sih di pecinta alam tentang ilmu-ilmu kayak gitu? Kalau itu mah ini ya masuknya ke sub ADM sih. Jadi maksudnya ke adat istiadat lokal. Oh iya, adat di suatu kawasan itu ya Tom? Iya, kawasan itu gimana karakteristiknya di mana di sana harus ngapain aja. Ya lu sebagai pendatang ya lu harus nurutin apa yang dikatakan mereka. Menghormati yang ada di situ ya berarti. Harus gak boleh adat yang ada di situ juga. Iya. Kayak di awal aja lu misal dilarang camp di pos ini misalnya, lu jangan nanya lagi kenapa dilarang camp di sana, udah pasti itu ada pantangan itu loh. Dan setiap gunung juga pasti punya pantangan tersendiri berarti ya? Betul, pasti itu ada mitos-mitosnya tersendiri lah, namanya hutan kan, gunung tempatnya yang seperti itu kan. Oke Tom, setelah itu Tom, nah setelah sekian lama mendaki puncak gunung, sebetulnya lu dapat pembelajaran apa sih Tom pas waktu lu udah mendaki gunung gitu? Wah gila banget Per, kalau pembelajaran atau experience-nya ya buat diri gue sendiri. Dari soalnya gue itu Tom, ketika gue udah mendaki gunung tuh gue kayak bersyukur banget gitu Tom. Jadi kalau misalkan kita naik gunung nih, nah kalau misalnya di gunung satu tetes air itu kan sangat berharga banget Tom. Betul. Ketika kita pulang ke rumah atau ke kosan, kita nikmat banget minum air putih doang juga Tom. Benar nggak Tom? Betul. Nah apalagi kalau misalkan kita naik gunung, kita kehujanan, terus kita tidurnya pakai matras, jadi sakit pinggang. Pas pulang ke rumah nikmat banget walaupun di kasur kan. Nah itu kan jadi kita bersyukur gitu tentang apa yang udah kita dapatkan ya, saat ini ya Tom. Nah sebetulnya banyak banget sih Tom pembelajaran kayak gitu ya Tom. Nah lu pernah nggak dapet pembelajaran yang sangat berkesan banget dan sampai saat ini lu tempelin dalam hidup lu saat mendaki gunung? Gue gini sih kebanyakan, jadi kan gue sebelum puncak itu nyari wawasan, nyari ilmu tentang pendakian. Nah gue bersyukurnya itu wawasan gue terus diaplikasiin di gunung. Maksudnya semisal gue pernah naik gunung mengevakuasi yang jatuh, gue pernah itu, dia salah injek langsung ngegelitik ke bawah, itu berdarah semua, gue langsung evakuasi seperti itu. PPGD-nya lah, pertolongan pertama gawat daruratnya ya. Itu gue kayak pengalaman berharga banget. Ilmu yang selama ini gue belum aplikasiin, ternyata diaplikasiin langsung di lapangannya. Wah itu keren banget, gue bangga banget terhadap diri gue Per. Oke. Nah terus kalau misalkan pembelajaran dari pendakian itu untuk kehidupan kita Tom, nah lu banyak pernah banget sih dapat experience-nya untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi kita jadi kayak gimana ya, kontrol emosi itu dari internal aja ya dulu ya, dari emosi ya, kontrol emosi. Terus apa lagi ya, banyak banget lah pokoknya Per. Dan mungkin ini juga Tom, gue pernah berpikir gini Tom, kan kita naik gunung ya Tom ya, itu kan banyak banget lika-liku gitu, banyak banget tebing, jurang dan yang lain-lain ya. Sampai ke puncak itu nggak semudah membalikan tangan, kita harus berjuang dulu
untuk mencapai titik tertinggi, mencapai keindahan. Nah, kalau misalkan kita terapin ke kehidupan kita juga kan itu hampir mirip dengan hidup kita. Kalau misalkan kita pengen sukses, pengen berhasil, ya kita harus mau untuk mendaki rintangan-rintangan tersebut gitu. Kita harus berani untuk menerjang rintangan, jurang, tebing, segala macam sampai akhirnya kita sukses. Nah, itu yang berkesan banget Tom setelah gue mendaki gunung. Oh, ternyata ya juga ya, kita harus bisa buat menggapai titik tertinggi dan melewati rintangan-rintangan itu gitu Tom. Itu yang memotivasi saya untuk bisa sukses di kehidupan ini Tom. Ya betul, itu secara harfiahnya emang gitu sih. Jadi kayak kita pemisalan hidup kita ya. Pemisalan hidup kita itu kan ibarat naik gunung. Naik gunung itu kan kita harus nanjak, curang, terus kadang batuan, naik, lagi, akar, gitu ya. naik turun. Nah, kita coba ibaratkan itu ke kehidupan sehari. Kita menggapai cita-cita kita itu seperti apa? Kita harus berani proses dulu, progres. Kita harus berani diterpa dulu sama apa yang ada di depan kita. Misal ada kita stuck. Itu kan stuck termasuk lika-liku kehidupan ya. Kita buntu pikiran, kita nggak ada ekonomi. Ini cita-cita harus digapai seperti itu. Kita harus menikmati proses tersebut. Kita proses ya Tom. Intinya itu sih ya. Iya. Nah, dan ngobrol itu jadi inget di ini Tom di Merbabu. Nah, jadi ketika kita kan di Merbabu itu banyak puncaknya. Ya. Jadi setelah misalkan kita ke puncak, nyampe Sabana 1, itu dari bawah itu kelihatan puncak. Pas kita nyampe ternyata ada puncak lagi, ada puncak lagi. Iya, betul. Itu juga yang bisa nerapin bahwa ketika kita udah berhasil, kita masih berhasil di tahap 1. Ternyata ada lagi yang harus kita capai itu di sana. Ada lagi yang harus kita capai itu sampai akhirnya kita memang di titik tertinggi. Dan kan itu kalau naik gunung, ketika kita udah mencapai titik tertinggi, kita pasti akan kembali lagi pulang kan, turun ke bawah Tom. Iya betul. Nah, dan itu yang gue yakinin sekarang Tom, kalau misalkan suatu saat nanti kita berhasil, kita sukses di dunia ini Tom, pasti kita akan rindu, akan ingin pulang untuk kembali ke bawah Tom. Iya betul, ada kita flashback atau nge-recall kenangan-kenangan kita dulu di bawah gitu loh. Nah, jadi itu yang paling gue pelajari kalau misalkan kita naik gunung, pasti suatu saat nanti ketika gue udah sukses, gue pasti pengen balik ke bawah itu karena gue mulainya dari bawah. Dan kita pulang ke bawah. Wah pasti. Nah, pokoknya dalam pendakian itu berkesan banget dalam hidup gue. Ternyata memang kalau misalkan kita resapi, kita nikmati dalam setiap perjalanan dan proses pendakian gunung itu, banyak banget ya makna-makna yang tersirat untuk diterapkan di kehidupan kita. Banyak banget agar kita bisa bersyukur, banyak banget manfaatnya. Gak terhitung pokoknya. Refreshing juga, ini di luar refreshing ya. Kita juga kan biasanya orang-orang yang pengen ke gunung, cari refreshing, mau liburan, mau foto-foto bagus. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menikmati prosesnya juga, kita di setiap perjalanan kita bisa menemukan makna-makna tersirat yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Betul, setuju banget itu Pak. Oke. Sebenarnya gue pengalaman pendakian atau di pecinta alam itu bukan hanya di pendakian ya, gue pengen menyeluruh lah. Pecinta alam itu dari vertikalnya, dari kelautannya, dari sungainya, dari itunya. Gue lagi belajar lagi. Nah, untuk teman-teman pendakian ya, ingat 3 dasar pendakian. Dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Seperti itu, Fer. Nah, kita juga harus buang sampah pada tempatnya. Ya, jangan ngambil barang segala macam dari tempat orang lain gitu ya. Dan jangan membunuh apapun. Bahkan tumbuhan juga ya, kita harus belajar untuk menghargai tumbuhan karena tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Iya. Ya itu nama dari prinsip 3 dasar pendakian itu. Kalau kita berpacu pada kesana, patokannya itu gue ancungin jempol, itu pendaki sejati lah.
Iya, benar juga. Karena banyak banget Tom yang tiba-tiba, wah ini bunganya viral nih. Atau ini gua buktiin kalau misalkan gua udah mendaki gunung Ciremai misalnya. Dia petik tuh Ya, bunga edelweisnya. Ini ada dari Ciremai. Nih oleh-oleh. Nih ini gitu. banyak sih yang gitu. Banyak yang kayak gitu. Harusnya kita harus berprinsip ke yang tadi ya Tom. Kata-kata Iya, yang tadi. itu prinsip dasar gua sih dari dulu. Mm. Itu bagus banget Kalau tuh. Harus diterapin juga untuk temen-temen yang belum nerapin. kalau teman-teman udah ke prinsip itu otomatis dari segi pendakian itu nggak ada apa ya, nggak ada kerusakan alam atau apalah gitu seperti itu. Mm-mm. Pokoknya ketika kita mendaki gunung, Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu, waktu, jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. oke. Iya. Sekian, terima kasih teman saya, Tommy. Kita udah ngobrol panjang Oke. lebar. Kita udah ngobrol hampir 1 jam juga ya, Tom ya. Iya, asik Dan banget Mer. terima kasih juga buat teman-teman pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa dengarkan podcast-podcast saya di obrolan santai berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.